Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Nur Asila, NIM 2252311159, kelas PBS 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda tersebut sebagai Giyanti dan secara tertulis terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang sudah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Lalu ia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwono II, daripada lungguh saya dikurangi, lebih baik buanglah saya kemana saja, sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya PB2 diberi uang saku 3.000 real untuk jatah anak buahnya dan malamnya ia pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan prajurit kompeni dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Hartings, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Hartings melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hartings bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan ke Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah kesepakatan besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panatowono Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan pembagian atribut keraton, antara lain yaitu keris yang diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono I. Kedua, bahasa. Jogja meneruskan bahasa dialek yaitu bahasa Bagongan yang memiliki identitas jika yang satu E dan yang satunya J. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang panjang yang berjalan seiring waktu.
Perjanjian Gianti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Gianti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang merupakan Terah Pakubuwono turut menuntut hak penguasa sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun berjata-tata dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lolono Joyomiseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini masih belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 40-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.